Hai Stunner, Nanda di sini. Jadi ini adalah paket yang aku beli dari Tokopedia. Yap, kenapa dari Tokopedia? Karena kita nggak diberi nggak diberi endorse dari Shopee ya. Jadi kita beralih dari Tokopedia sebentar. Jadi tokonya ini bukan toko yang emang bener-bener toko, tapi ini penjual biasa ya, yang jual beli barang bekas gitulah. Makanya kotaknya seperti ini, nggak niat banget. Jadi daripada nanti ada apa-apa, karena ini isinya adalah paket komputer ya. Ini isinya adalah motherboard sama power supply. Oke. Daripada takutnya nanti ada apa-apa, mending saya videokan aja pas unboxingnya, karena unboxing motherboard itu saya nggak begitu ngerti tentang komputer ya, nggak begitu ngerti. Jadi kalau unboxing pun ya mungkin nantinya nggak banyak yang bisa saya jelasin. Oke, langsung saja kita. Sini ada tulisannya Firnanda. Aku pakai Antar aja ya. Kalau nggak salah ini jasa ekspedisi baru ya, Antar aja. Nggak tahu, aku baru nemu itu. Belum lama lah, belum ada 1 bulan kayaknya. Antar aja itu. Oke. Lumayan ya. Ada bubble wrapnya, walaupun kardusnya nggak meyakinkan, tapi ternyata isinya ada bubble wrapnya juga. Jadi lumayan. Kita unboxing ala psikopat. Oke, ini dia 1 dan 2. Ini ada satu unit power supply yang harganya cuma 17.000. Kalian bisa lihat di sini ya, harganya 17.000. Dan ini adalah motherboard Gigabyte G31, harganya cuma 125.000 kalau nggak salah. Kita lihat dari yang power supply-nya dulu, PSU-nya. PSU 17.000 itu bahaya ya, mungkin nantinya bisa aja meledak. Tapi cobalah kita pakai dulu, karena aku juga mau bikin rakit PC budget minimum. Mungkin budgetnya cuma 300.000 aja. Oke, ini dia PSU nya dikaretin. Ini nggak tahu berapa watt ya, apa ini 230 volt, tapi wattnya nggak tahu berapa. Oke, kita singkirin dan lanjut ke motherboard. Kita buka motherboardnya. Ini adalah Gigabyte G31 DDR2, soket LGA 775 ya. Ya sekedar rakit PC 300.000, untuk sekedar ngetik sih nggak masalah. Oke, kita buka. Lightingnya jatuh geng. Oke, langsung aja kita buka motherboardnya. Kira-kira hidup apa enggak? Harusnya sih hidup. Kita buka motherboard ini barbar sekali ya, nggak takut ada apa gitu pin-pin yang bengkok nantinya. Oke, ini dia motherboardnya. Oke, ininya ada kertasnya ya, mungkin pin-pinnya biar nggak bengkok atau gimana. Terus di sini soketnya seperti ini. Yang aku tahu aja ya soket-soket kayak gini, USB. Ini soket biar lebih pahamnya tak screenshot aja ya, nanti tak kasih nama-nama soketnya ya.
Nvidia Gigabyte GA-G31M S2L, pakai RAM DDR2 2 slot. Oke, mungkin gitu aja. Jadi dengan hanya membayar sebesar 140 ribuan kita udah dapat motherboard dengan PSU ya. Walaupun motherboard dan PSU ecek-ecek, tapi setidaknya bisa jalan lah. Oke, untuk rakit PC yang kedua, part keduanya kalian bisa subscribe channel ini. Mungkin gimana jadi PC ini, subscribe aja. Dan buat kalian tetap menjadi instaner dan sampai jumpa. Yap. Jadi sorry banget videonya nggak jadi selesai karena tadi pas aku udah nyelesain videonya, aku udah close up, terus aku lihat-lihat ada yang menarik juga nih tentang power supply-nya. Ternyata di power supply ini nggak ada colokan untuk apa? Untuk harddisk SATA ya, colokan SATA, power SATA maksudnya. Terus dan beruntungnya lagi kita udah dikasih adapter SATA ya, adapter power SATA dari kabel Molex. Oke, ini beruntung banget, beruntung. Emang power supply-nya nggak ada colokan untuk power SATA-nya, tapi kita udah dikasih juga ya. Oke lah, beruntung. Jadi dan tadi nih udah aku lihat-lihat, aku bersihin ya pakai sikat, aku bersihin lah yang kotor-kotor, banyak debunya ternyata, apalagi di bagian heatsink ya. Dan pas aku buka tadi di daerah CPU-nya ternyata berdebu ya pinggir-pinggirnya. Kalau untuk masalah pin aman, gak ada yang bengkok, cuma aku bersihin sedikit tadi bagian pin-pinnya dan samping-sampingnya. Ini kalian bisa lihat di sini juga masih kotor-kotor gimana gitu. Kalau kalian lihat, pasti kalian lihat lah, ini kotor ini tuh kan, kotor gimana. Dan yang bikin aku kaget itu di sebelah sini, kalau kalian bisa lihat motherboardnya bengkok dong ya kan. Nggak tahu bisa hidup apa enggak. Kalau nggak bisa hidup ya mutiar lah aku. 125.000 melayang sia-sia. Oke, mending kita buat jajan kan enak. Tapi kalau bisa hidup ya alhamdulillah, 125.000 udah dapat motherboard kayak gini. Dan sedikit info ya, di Shopee itu sebenarnya ada motherboard Gigabyte G31, cuma harganya 190, ada yang 170, yang motherboard only tuh kebanyakan 170 atau 175.000. Dan yang plus plus CPU dia itu biasanya sekitaran 190 sampai 210 atau 20 lah, 220 lah paling mahal. Itu juga nggak tahu CPU-nya apa, kayaknya nggak Core 2 Duo, kayaknya Core 2 Quad kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu loh. Jadi kalau pakai fan itu lebih mahal lagi, bisa sampai 230 sampai 200 lebih ya. Ya makanya aku cari-cari, ternyata dapat di Tokopedia yang harganya cuma 125.000. Kalau ibarat kata kita pakai yang mungkin bayanglah pakai Core 2 Duo lah, Core 2 Duo yang 8.500 itu mungkin berapa harganya, mungkin 60 atau 50 ribuan ya kalau pandai carinya. Kalau nggak pandai cari ya sama aja, kita akan dapat harganya yang mahal-mahal juga. Oke ya. Oke, cuma itu aja ya yang aku berikan tadi. Oh, sekilas info juga, di PSU 17.000 ini kita nggak dapat kabel yang ke VGA ya, kabel ke VGA nggak ada. Jadi ini kebanyakan cuma Molex dan Molex lagi, 4 Molex dan ini kayaknya LED ya, untuk lampu LED. Bisa lihat 4 pin ini ke LED kan kalau nggak salah, coba komen di bawah ya. Ini ke power 24 pin ya, dan ini ke CPU fan. Udah cuma itu aja, kebanyakan Molex. Penting kita dapat
adapter ke power SATA ya. Ya mungkin cuma itu aja ya. Ini beneran close up, tetap menjadi standar dan sampai jumpa.